Motivasi dan renungan pagi sambil ngopi kapal api semoga selalu dirahmati dan diridhoi Ilahi Amin. Dawuh Kiai Nur, orang itu kadang menganggap remeh sebuah zikir, karena merasa zikir itu sudah umum diucapkan oleh siapa saja, bahkan anak kecil juga bisa mengucapkan, misal la ilaha illallah atau Allah Allah. Karena sudah seperti itu sehingga tidak mau memahami soal zikir, padahal kalau orang itu bisa zikir dengan benar, seketika akan menjadi wali abdal, menjadi kekasih Allah. Nah begitu utamanya zikir, makanya, sebenarnya untuk mempelajari satu zikir saja tidak gampang, ya kalau zikir-zikiran bukan zikir beneran, anak kecil juga bisa, tapi misal orang zikir triliunan kali juga tidak ada apa-apa, tidak berfaedah apa-apa, kenapa? Karena bukan dengan cara zikir yang benar, hanya asal-asalan saja, ngawur. Selama ini, orang belajar zikir di depan saya sampai 8 tahunan juga belum ada yang bisa zikir dengan benar, apalagi yang belajar dari jauh, yang terang-terang melihat saya zikir saja belum tentu bisa meniru selama 8 tahun melihat belum juga bisa meniru. Karena zikir itu bukan perbuatan lahir, tapi perbuatan batin. Zikrullah, zikru artinya mengingat, mengingat itu di dalam pikiran dan hati, Allah ya artinya Allah, jadi mengingat tulisan Allah di dalam latifah robaniyah kita. Kalau kita melafazkan zikir tapi tidak mengingat tulisan Allah di dalam latifah kita, maka kita itu bukan sedang zikrullah tapi melafatkan zikir saja. Saya untuk zikir yang benar itu awalnya diajari guru saya, lalu diajari Syaikh Bahauddin Anaksabandi, lalu Syaikh Abdul Qadir Jailani, lalu Syaikh Abdullah Asyatari, lalu ditashihkan oleh Rasulullah SAW, di depan beliau saya disuruh zikir dan beliau melihat apa saya zikirnya sudah benar. Lalu setelah itu para aulia dari para wali songo dan aulia dunia disuruh belajar kepadaku cara zikir yang benar, sehingga setiap waktu mereka berkumpul di majelis saya. Yang datang langsung melihat sendiri saya zikir saja belum tentu sampai 8 tun bisa benar zikirnya, apalagi yang belajar dari jauh. Jika kita zikir dengan benar itu, akan keluar malaikat dari lisan kita jika zikir kita bersuara, keluar 1 sampai hitungan tak terbatas. Zikir Allah, ada 4 huruf, seharusnya kalau sudah benar pelafatan atau pengucapan zikir maka akan keluar 40 malaikat, sebab setiap huruf yang benar pengucapannya itu keluar 10 malaikat asaroh hasanatin, itu belum ikhlas zikirnya, tawadu, tawakal, istiqomah, amanah, ridho, sabar, dan sifat terpuji ada di dalam diri orang itu. Jika semua sifat terpuji ada di dalam orang itu maka yang keluar bukan lagi 40 malaikat, dalam sekali zikir, tapi bisa sampai miliaran bahkan triliunan malaikat, malaikat itu ciptaan Allah, keluar dari zikir seseorang itu Allah yang menghendaki, Allah menunjukkan kapasitas orang itu, bagaimana kedudukannya di sisi Allah, jadi belajar zikir itu perlu kesungguhan. Kamu pernah makan nasi, bagaimana reaksi tubuhmu ketika makan nasi? Apa tubuhmu biasa duduk santai, makan, lalu selesai makan, tak ada reaksi apa-apa, reaksinya hanya kenyang saja setelah makan. Kalau reaksinya kamu merasa kenyang setelah makan berarti kamu itu biasa sebagaimana manusia, tak ada yang aneh, sangat wajar. Tapi kok reaksimu itu ketika makan nasi, tubuh goyang-goyang sendiri, joget, guling-guling, teriak-teriak, jerit-jerit, kerasukan, gereng-gereng, maka itu jelas kamu gak wajar. Lah makan nasi saja kok ya heboh, makan nasi itu makanan jasmani, jasad. Zikir itu makanan ruhani, ruh. Sama saya kasih perumpamaan makan nasi itu agar mudah dipaham. Karena makanan kita itu tiap hari nasi, zikir itu makanan rohani. Jadi umpama kita zikir itu kita lagu makan harian, seperti makan nasi, ketika kita zikir kok merasa aneh, tubuh gerak sendiri, goyang-goyang, beker-beker kayak kuda, joget, teriak, jerit, mobling-mobling, kosel-kosel, melet-melet, gereng-gereng, itu tandanya dalam tubuh kita banyak iblis setan siluman yang gak tahan di dalam tubuhmu ingin keluar karena kamu zikir, jadi dalam tubuhmu sudah sekian lama dikuasai oleh penjajah yang bukan ruhmu. Ruhmu sendiri mungkin di tubuhmu dalam keadaan ditawan, tandanya kamu sudah benar dalam menjalankan zikir itu. Ketika kamu zikir tak ada reaksi apa-apa, hanya menikmati zikirmu, seperti kamu makan nasi, hanya menikmati nasimu, tak buru-buru, santai, dan setelah kamu zikir, kamu merasa tentram, karena batinmu merasa kenyang, enak tidurmu, hari-harimu juga penuh ketenangan, tidak gerusa-gerusu, sabar dalam perilaku, syukur menerima anugerah, ridho terhadap apa saja yang menimpamu, tak mempermasalahkan apa saja yang terjadi, karena batinmu warak. Saya ingatkan, bagi yang baru mengamalkan zikir dari saya, karena zikir ini bersambung sanadnya dari Rasulullah SAW, untuk yang di dalam dirinya ada jin fasik, siluman, iblis, atau pernah mengamalkan ilmu hikmah, kejawen, kesaktian,
pengisian, tenaga dalam, mungkin akan ada efek yang aneh, karena pemberontakan dari yang jelek di dalam itu. Tidak usah takut, dilanjutkan saja. Semoga yang mengamalkan jadi bersih dari segala macam keburukan yang akan menyeret kita ke dalam neraka. Dan mendapat kebaikan dan manfaat yang membawa kelak di surga bersama Rasulullah SAW. Ingat, ikhlaskan hati, hanya mencari ridho Allah.